Jadi wajar kan kalau kita sering mendengar itu sebelum masuk waktu maghrib gitu kan. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Azabi semua rahmati Allah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi selama ini banyak dikenal dari sisi perjuangannya dalam melawan pasukan salib dan sebagai pembebas Baitul Maqdis. Meski sebenarnya beliau memiliki peran-peran dan jasa besar dalam masalah keilmuan keislaman. Azabiku semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sendiri itu digolongkan oleh para ulama sebagai seorang ulama dan faqih. Hingga Imam Al-Qadi Tajuddin As-Subki itu memasukkan namanya dalam jajaran ulama yang bermazhab Asy-Syafi'i, yakni Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Al-Imam Tajuddin As-Subki menyampaikan mengenai Salahuddin. Beliau adalah seorang faqih. Dikatakan bahwa beliau hafal Al-Quran dan At-Tanbih tentang fikih, serta Al-Hamasyah tentang syair. Tertera dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, halaman 370. Azabiku semua, Imam Az-Zahabi itu menyampaikan bahwa Sultan Salahuddin itu menghafal Al-Hamasyah dan dinilai bahwa setiap fuqaha menghafalnya. Itu tertera dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, halaman 282. Tidak hanya memiliki pengetahuan tentang fikih, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pun banyak memiliki periwayatan hadis. Itu Bahauddin Syaddad menyampaikan Sultan Salahuddin sangat antusias dalam memperoleh periwayatan hadis. Ketika beliau mendengar hadis dari seseorang yang memiliki riwayat al-ali, maka ia akan banyak mengambil periwayatan darinya. Dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, halaman 352. Nah, azabiku semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qadi Al-Fadil dalam salah satu risalah yang menyampaikan, aku tidak mengetahui adanya seorang pemimpin yang melakukan rihlah dalam menuntut ilmu kecuali Ar-Rasyid. Sesungguhnya ia melakukan perjalanan bersama kedua putranya Al-Amin dan Al-Ma'mun untuk menyimak Al-Muwatta dari Imam Malik. Kemudian ia berkata, kemudian Sultan Salahuddin bin Ayyub melakukan rihlah ke Iskandariyah untuk menyimak Al-Muwatta dari Al-Imam Ibn Tahir bin Auf, dan aku belum mengetahui orang ketiga dari keduanya. Dalam An-Nawadir As-Sultaniyah, halaman 36. Asabiku semua rahmati Allah. Sultan Salahuddin juga memiliki banyak guru dalam hadis yang telah dicatat oleh Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi dalam Tarwih Al-Qulub fi Zikri Al-Muluk Bani Ayyub. Itu lihat Tarwih Al-Qulub fi Zikri Al-Muluk Bani Ayyub, halaman 68. Azabiku semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk dari jajaran ahli ilmu, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu melakukan interaksi dengan baik dengan para ulama. Al-Muwaffaq Abdul Latif itu menyampaikan, malam pertama aku menghadirinya, Salahuddin Al-Ayyubi, aku mendapati sebuah majelis yang ramai dengan para ulama. Mereka berdiskusi dalam berbagai disiplin ilmu. Sedangkan ia mendengarkan dan merespon mereka dengan baik.
dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra halaman 370. Ya. Sahabat semua yang rahmati Allah, jika demikian tentu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi akan bermusyawarah dengan para ulama ya ketika memutuskan segala persoalan ya. Tuh. Nah, sahabat semua yang rahmati Allah, sebagaimana pemimpin muslim ya, itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menyadari bahwa beliau juga bertanggung jawab atas kondisi keislaman rakyatnya. Sebab itu, di samping membangun banyak madrasah ya, dan khankah untuk para sufi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pun mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkenaan dengan masalah keagamaan, sahabat semua. Ya. Saat menjelang jatuhnya Al-Fatimiyah di Mesir, itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi segera melakukan kebijakan-kebijakan baru ya, yang berkenaan dengan syiar Islam, terutama azan. Ya. Nah, awal mula yang dilakukan adalah menghapus azan Syiah. Ya. Hayya ala khairil amal, yang sebelumnya berlaku di Mesir di masa Fatimiyah. Ya. Hal itu terjadi pada tahun 565 Hijriah atau 566 Hijriah. Silakan kalian buka kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah halaman 327. Ya. Nah, langkah penghapusan azan tersebut dilakukan di saat Khalifah Al-Fatimiyah Al-Adid dalam keadaan sakit. Sedangkan beliau wafat pada tahun 567 Hijriah. Itu dalam Ar-Rawdatain halaman 206. Itu. Nah, pembacaan sholawat sebelum dan sesudah azan. Ya. Nah, sahabat semua, para fuqaha menyebutkan bahwa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu memerintahkan para muazzin untuk mengumandangkan sholawat setelah azan sholat 5 waktu. Ya. Kecuali di waktu subuh dan sholat Jumat. Itu dilakukan sebelum azan. Dan untuk waktu maghrib, sholawat tidak dikumandangkan. Dikarenakan sempitnya waktu. Ya. Sedangkan untuk hari Jumat, ya, itu sholawat dikumandangkan saat khotib naik ke atas mimbar. Ya. Nah, apa yang diputuskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam masalah ini disebabkan karena di masa Fatimiyah, ya, para muazzin diharuskan untuk menyampaikan salam kepada para khalifah mereka. Ya. Kemudian Sultan Salahuddin pun menggantinya ya, dengan salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dari mazhab Asy-Syafi'i itu menyebutkan bahwa apa yang diputuskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu memiliki asal sunnah, namun caranya bid'ah. Ya. Dan di Al-Imam Ibnu Hajar sendiri memuji akan hal itu. Hingga bisa disimpulkan bahwa hal itu adalah bid'ah hasanah. Yakni bid'ah yang memiliki dalil asal. Itu. Ya. Silakan cek, lihat dalam kitab Al-Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Ya, halaman 131. Itu. Sedangkan Al-Imam Asy-Syaubari dari ulama Syafi'iyah itu menyatakan bahwa hal itu sunnah. Itu. Dalam Al-Hasiyah Al-Jumal. Halaman 111. Nah, adapun dari kalangan Al-Hanafi, perkara ini disebut juga sebagai bid'ah hasanah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abidin. Itu. Lihat kitab Al-Hasiyah. Ya. Demikian juga disebut dalam Rad Al-Mukhtar. Halaman 203. Nah, Azzabi semua. Sedangkan di kalangan Al-Malikiyah, As-Sawi itu menyatakan bahwa hal itu bid'ah hasanah. Gitu. Lihat Hasyiyah ala Syarah As-Saghir halaman 423. Selain mereka, Al-Imam Ad-Dusuki dari kalangan Al-Malikiyah itu menyatakan bahwa perkara itu bid'ah hasanah. Ya. Juga demikian juga Al-Hattab Ar-Ru'aini. Lihat Hasyiyah Ad-Dusuki serta Al-Mawahib Al-Jalil. Itu.
Nah, sabi ke semua, penyebutan khalifah 4 dalam khutbah Jumat. Nah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu juga memerintahkan penyebutan Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, ya, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, ya, dalam khutbah Jumat. Ya. Nah, Al-Imam Badruddin Al-Aini, seorang muhaddits bermazhab Al-Hanafi, itu menyebutkan, ya, bahwa keputusan itu dijalankan bersamaan dengan penghapusan azan Syiah pada tahun 565 Hijriah. Tuh. Lihat dalam kitab Iqdul Juman fi Tarikh Haluz Zaman, halaman 39. Nah, sabi kesemuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih lestari di negeri kita, di Nusantara ini, di Indonesia. Ya. Dari apa yang diputuskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini, masih ada perkara-perkara dipraktekkan oleh umat Islam di Nusantara ini, di Indonesia ini, negeri kita tercinta ini. Ya. Karena perkara-perkara tersebut juga dibahas di dalam kitab-kitab fikih mazhab yang diajarkan di wilayah Nusantara, di wilayah Indonesia ini. Ya, terutama mazhab Syafi'i. Jadi, hal ini yang menunjukkan bahwasanya gerakan keilmuan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu memiliki peran yang cukup besar. Ya. Hingga pengaruhnya sampai ke seluruh dunia Islam, termasuk di negeri kita tercinta ini, di Nusantara ini, di Indonesia ini. Ya. Ya. Di negara Republik Kesatuan Indonesia kita ini. Ya. Nah, jadi sampai ke semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kan kalau kita sering mendengar itu sebelum masuk waktu maghrib gitu kan. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita lihat di negeri-negeri, ya, seperti di Arab Saudi itu sudah tidak ada lagi kan. Ya. Kemudian di, ya, negeri-negeri yang menganut pemahaman Wahabi, ya, itu tak akan terdengar. Tapi alhamdulillah, ya, walaupun Wahabi sibuk menyebarkan pemahamannya, tapi di masjid mana-mana pun kita masih mendengarkan hal itu. Ya, nah, sahabat semua rahmati Allah, mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.